Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, ya ini berupa nikmat sehat dan juga kita hari ini bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung dalam kegiatan Nuraida Green Holiday Project. Nah, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada hadirin yang telah hadir hari ini. Ustadz Munawar SPDI selaku Mudir Nuraida Islamic Boarding School, Ustazah Desimetri selaku Kepala Sekolah, dan Bu Novi Eka Mulya selaku penanggung jawab dari Basiba DLH Kota Bogor. Dan jazakumullahu khairan kepada Uma dan Abah yang telah hadir dalam kegiatan webinar hari ini. Nah, baik sebelum memasuki acara, saya akan membacakan terlebih dahulu rundown hari ini. Hari ini akan ada sambutan dulu dari Bapak Munawar, Ustadz Munawar, dan juga Ustazah Desi Metri. Kemudian nanti akan ada pemaparan dari saya sedikit mengenai Nuraida Green Project. Setelah itu akan ada pemaparan dari Bu Novi, selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian nanti akan ada pembicara berikutnya, Kak Ikram Mustafa, yang akan membicarakan mengenai krisis iklim saat ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita berlanjut kepada sesi pertama kita di sambutan dari Ustadz Munawar. Kepada Ustadz Munawar kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelum kami memulai, apakah suara kami dapat didengar Bapak dan Ibu sekalian? Jelas Ustadz. Terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala senantiasa memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatannya, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang terus menerus mengucur dan tercurahkan kepada kita sampai sekarang, sampai saat ini. Selanjutnya, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita mengadakan suatu kegiatan yang kegiatan ini sangat baik sekali, ya. Kegiatan ini sangat baik sekali terkait dengan Nuraida Green Project, ya. Jadi kita bagaimana anak-anak nanti mempersiapkan di rumahnya, mempersiapkan di lingkungannya ketika mereka nanti dalam keadaan liburan, ya, yang dengan tajuk Nuraida Green Holiday Project, ya. Dan kegiatan ini sangat penting sekali agar perubahan, ya, sikap, perubahan karakter, ya, yang lebih peduli pada lingkungan dapat terlihat pada anak. Bapak dan Ibu sekalian,
yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di Nuraida Islamic Boarding School ya sudah akan mencanangkan ya agar menjadi sekolah adiwiyata ya, sekolah adiwiyata. Dan ini dimulai dari NGP, Nuraida Green Project. Sehingga dari situ tekanannya adalah bagaimana adanya perubahan perilaku anak, ya, sehingga inilah yang harus dilakukan. Dan perubahan perilaku ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat erat kaitannya, ya, dengan peran serta dari orang tua, peran serta dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai wali tholibat. Dan prinsip dari kita melakukan menuju pada adiwiyata ini adalah pertama prinsip edukasi ya, partisipatif dan berkelanjutan. Edukasi di sini Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka agar supaya terjadi perubahan ya, tekanannya adalah perubahan dari perilaku dari anak agar lebih peduli terhadap lingkungan, agar dapat menjaga lingkungan. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian sangat-sangat penting sekali ya, karena ini termasuk dari karakter di dalam agama kita ya. Di dalam Al-Qur'an sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, rusaknya ya di muka bumi ini karena apa? Karena memang ulah dari tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuhrul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya. Allah taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Dan untuk itulah syariat kita ini kami perhatikan ya terhadap lingkungannya. Nah, dan kerusakan inilah yang dapat saat ini kita lihat ya, terjadi peningkatan ya iklim dan lain-lainnya ya, yang mungkin nanti akan dibicarakan oleh pembicara atau narasumber. Maka itulah kita mulai dari hal-hal yang kecil ya, yang sehingga dari hal itu dengan dorongan Bapak dan Ibu sekalian, kerjasama Bapak dan Ibu sekalian di rumah, menjadikan anak-anak itu menjadi lebih baik lagi dalam peduli terhadap lingkungan. Dan lingkungan ini Bapak dan Ibu sekalian ya, perubahan perilaku ini sangat penting sekali. Dan ini menunjukkan supaya apa? Supaya kita bisa melestarikan kehidupan ya di muka bumi ini. Maka contohnya sebagaimana di dalam syariat Islam Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim gorsan ya, fa akala minhu insan au dabah illa kana lahu bihi." Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, muslim mana saja yang menanam sebuah pohon, lalu ada orang atau hewan yang makan dari pohon tersebut, niscaya apa? Akan ditulis baginya sebagai pahala sedekah. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, pohon ini bisa menjadi apa? Menjadi aset pahala ya bagi muslim itu sesudah beliau setelah meninggal, yang akan terus mengalir ya pahala baginya. Maka itu Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat penting sekali di dalam masalah lingkungan ini ya, masalah lingkungan ini. Dan ini yang terbaik adalah bagaimana anak-anak itu ya benar-benar berubah perilakunya ya sesuai dengan karakter keislaman yang di antaranya adalah apa? Yaitu menjaga kelestarian, menjaga kebersihan lingkungan. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam
SMP Nuraida Islamic Boarding School ya dengan berbagai rangkaiannya sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar mendidik ya anak-anak di sini ya. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah melihat, dan yang terakhir kemarin apa namanya itu ada pameran ya, pameran yang dilakukan di SMP ya terkait dengan bagaimana Nuraida Green Project itu, bagaimana melestarikan lingkungan, bagaimana butuh dukungan ya, butuh dukungan. Dan kami berharap ya kita semuanya bersama-sama ya. Dan apa yang sudah kita harapkan dari anak-anak ini untuk terus dilestarikan dan ditingkatkan. Walaupun sekarang pekan depan ya akan mengikuti masa liburan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ya, sesudah Allah memperbaikinya. Dan ini kita berupaya ya di sebagai muslim ya, anak-anak kita berupaya mereka menjadi orang yang melakukan muslim, yaitu memperbaiki ya dari kecil, dari mulai yang terkecil dari rumah ya, dari pemilahan sampah, dari hal-hal yang buang sampah tidak pada tempatnya ya, buang sampah pada tempatnya ya, kemudian dan yang lain-lainnya. Banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah taala, dan kita harus sadari bahwasanya Nuraida Green Project ini ya benar-benar walaupun nanti kebanyakan ada di sekolah, tapi peran serta orang tua sangat penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya dengan kegiatan ini memudahkan kita ya, menjadikan anak-anak kita menjadi peduli terhadap lingkungannya ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situlah kita mulai dari yang terkecil, sehingga dari situlah harapan kita dapat berkontribusi pada dunia ini ya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian dari kami ya, dan kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan juga kami berterima kasih kepada narasumber pada kesempatan pagi kali ini ya, yaitu Bapak ini Ikrom ya, kemudian juga Bapak Ikrom Mustafa dan juga Ibu Novi Eka Mulia dari Basiba Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala bagi narasumber, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada tim SMP Nuraida ya, itu terutama mentor dari Nuraida Green Project sudah Nurul Jannah, dan juga terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang menyempatkan hadir pada ruang Zoom pada kesempatan sore kali ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Munawar. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ustazah Desi Metri, selaku Kepala Sekolah SMP Nuraida Islamic Boarding School. Kepada Ustazah Desi, kami persilahkan. Baik, jazakillahu khairan, Ustazah Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini
sore hari ini di tanggal 13 Desember di penghujung kegiatan semester gitu ya, semester ganjil, yaitu saat Ananda Thalibah semuanya sedang menjalankan penilaian akhir semester. Kita diizinkan Allah untuk hadir pada pertemuan sore hari ini dalam undangan webinar Nuraida Green Holiday Project, begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kehadirannya, gitu ya. Kami dari sekolah cukup cukup bersemangat sekali, gitu ya. Cukup bersemangat sekali dalam program sekolah NGP ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan ya oleh Ustadz Munawar ya selaku Direktur Pendidikan Nuraida Islamic Boarding School, bahwasanya di antara beberapa program yang dijalankan di SMP Nuraida adalah saat ini kami sedang menuju kepada rencana menjadi sekolah adiwiyata. Salah satunya seperti sudah dijelaskan bahwasanya dengan inisiasi daripada kegiatan NGP ini. Namun ada latar belakang yang lain ya yang bisa mungkin kami sampaikan, di mana saat ini posisi Ananda semuanya ada di penghujung akhir semester. Ya nanti pada waktunya ya akhir pekan ini nanti Ananda semuanya akan pulang dan bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di rumah. Dan kami tidak ingin kehilangan momen serta nilai-nilai pendidikan dan juga pembinaan yang sudah kemarin sekian waktu gitu ya sudah kami coba laksanakan di sekolah. Salah satunya adalah ini pendidikan karakter dalam bingkai Nuraida Green Project. Sebagaimana beberapa waktu lalu kami infokan ya di dalam grup PTM itu bahwasanya pada awal atau pertengahan November kemarin ya itu kami sudah melakukan kegiatan proyek untuk anak, observasi bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekitar di luar ma'had dan juga yang ada di dalam ma'had. Apakah semuanya sudah sesuai dengan nilai-nilai daripada edukasi yang dijalankan di dalam program Nuraida Green Project. Mereka memperhatikan bagaimana sampah yang ada, kemudian bagaimana perlakuan atau perilaku daripada masyarakat sekitar, peduli apa tidak, seperti itu. Itu baru sedikit gitu ya, dari beberapa nilai yang ingin dari sekolah ini dimiliki ya, nilai itu sehingga menjadi perubahan perilaku pada Ananda Thalibah semuanya. Ini yang menjadi latar belakang. Jadi kami ingin nilai yang sudah kami sampaikan di sekolah ini nanti ketika liburan itu nanti bisa diterapkan bersama gitu ya, berkolaborasi dengan keluarga, dengan Bapak Ibu sekalian selaku orang tua Ananda Thalibah SMP Nuraida, seperti itu. Sehingga nanti liburan Ananda menjadi liburan yang bermakna, tidak sekedar jalan-jalan mungkin ya, tapi ada saatnya nanti ketika jalan-jalan pun bisa memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah hal yang tidak bisa dipungkiri ya, dengan kondisi lingkungan kerusakan yang sudah makin parah ke sini gitu ya, makin tahun makin ke sini makin parah, sedangkan yang peduli gitu ya dengan kondisi lingkungan cukup sedikit gitu ya, cukup sedikit. Semoga kita termasuk bagian yang cukup sedikit itu, dan kita tidak tahu apakah nanti dari jalan yang kita betuli bilang lingkungan itu yang membawa menjadi bagian dari amal soleh kita yang nanti akan menjadi pemberat amal soleh kita di akhirat kelak. Harapannya seperti itu. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mohon kerjasamanya gitu ya.
nanti dengan narasumber yang sudah disampaikan tadi, Bapak Ikram gitu ya, dari Belanda ya nanti ya penyampaiannya, dan juga perwakilan dari Basibah atau dari TLH Ibu Novi yang sudah selalu membersamai kami gitu ya, nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi Nuraida apa tadi Green Holiday Project. Mudah-mudahan tidak berkeberatan ya Bapak Ibu sekalian. Kita lakukan perubahan perilaku ini pada diri kita dan keluarga. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat kegiatan pada sore hari ini dan menjadi bagian daripada amal soleh kita yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja mungkin dari saya yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada para narasumber dan juga panitia kegiatan sore hari ini. Ya, itu saja. Wassalamualaikum Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Desi yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya saya akan menyampaikan mengenai apa sih itu Nuraida Green Project, program apa saja sih di dalam Nuraida Green Project yang selama ini anak-anak coba jalankan di sekolah, terutama untuk wali tholibah kelas 7 yang mungkin masih asing dengan kegiatan-kegiatan Nuraida Green Project. Oke, baik Uma dan Aba, apakah screen saya sudah muncul? Sudah. Oh ya, Masya Allah. Oke, Nuraida Green Project ini merupakan salah satu upaya dari Nuraida Islamic Boarding School untuk mencoba menjaga lingkungan sekitar dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita coba dari sekolah maupun di rumah. Nah, sebenarnya ada dua hal yang menjadi landasan kita. Yang pertama itu adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Ya, salah satunya di ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kemudian yang kedua, itu dengan fenomena-fenomena yang telah kita ketahui saat ini, yang Masya Allah sekali, sudah banyak sekali kerusakan di muka bumi ini, yang insya Allah nanti akan lebih detail dijelaskan oleh pemateri-pemateri kita. Nah, ini program-program Nuraida Green Project atau yang biasa kita singkat sebagai NGP. Yang pertama itu ada program edukasi, di mana kita mencoba untuk mengedukasi seluruh sivitas akademika Nuraida, termasuk orang tua di rumah juga untuk lebih aware terhadap lingkungan. Kemudian ada program memilah sampah, mengurangi penggunaan sekali pakai dengan membuat aturan di kantin dan di dapur, kemudian membuat kerajinan dari sampah, dan adanya program sekolah adiwiyata, atau kita berharap nanti ke depannya Nuraida Islamic Boarding School itu bisa menjadi sekolah yang peduli lingkungan. Kemudian ini yang saya coba untuk jalankan karena dalam pendidikan anak kita nggak bisa sendiri-sendiri dan kita sangat butuh untuk bekerja sama bersama Uma dan Aba baik di rumah maupun di sekolah. Nah, coming together is a beginning, staying together is a progress, and working together is success gitu. Jadi kenapa hari ini ada kegiatan ini? Karena kita berharap sekolah dan juga orang tua di rumah itu memiliki pemahaman yang sama tentang pendidikan anak, salah satunya dalam lingkungan. Nah, ini adalah salah satu upaya kami dari periode 2018 sebenarnya Nuraida Islamic Boarding School ini sudah mencoba menjalankan Project NGP. Hanya ini yang akan saya sampaikan dari tahun 2020 mengenai upaya kita untuk memilah sampah di sekolah. Nah, yang pertama kita coba edukasi dulu ketika pandemi.
warga Nuraida, ya, dapur, musyrifah, kemudian seluruh karyawan yang tinggal di sini, kita coba melibatkan semuanya untuk belajar memilah sampah. Kemudian setelah itu kita coba mulai mensosialisasikan seperti apa itu sekolah adiwiyata di bulan Maret 2021. Jadi kita berprosesnya sedikit demi sedikit sekali. Kemudian setelah itu di bulan September ketika anak masuk di bulan, kita tuh harapannya kenapa dari tahun 2020 sudah mulai sosialisasi pilah sampah, karena kita sangat menunggu kehadiran Ananda ke sekolah agar ketika Ananda ke sekolah kita sudah mulai terbentuk pola perilaku untuk memilah sampah dengan baik, sehingga anak nanti tinggal mengikuti bagaimana lingkungannya memilah sampah. Nah, kemudian karena kita ada musyrifah yang baru, kita coba sosialisasikan kembali tentang pilah sampah, kita coba juga edukasi kembali kepada siswa, dan juga kita pernah mencoba mengedukasi wali santri juga di tahun 2020 pada proyek Nuraida Green Project sebelumnya. Itu kemudian kita juga ada program-program pengembangan pertanian, dan juga yang terakhir ini di Desember 2021 ada Nuraida Green Holiday Project. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi kita. Ya, kita sama Bu Nopi mencoba merintis bank sampah di Nuraida, dimulai dari sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian ini juga ada dokumentasi tentang kita di sisi pertaniannya. Kemudian berikutnya kita adakan sosialisasi kembali bagaimana sih bank sampah itu berjalan di sekolah. Kemudian dari mulai menimbang, memilah sampahnya apa saja, kita mencoba berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kemudian ini adalah salah satu upaya kami untuk sosialisasi mengenai bagaimana sih sekolah yang peduli lingkungan itu bersama Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ini kami lanjutkan program hidroponiknya setelah anak-anak datang ke sekolah. Sebagian dari anak-anak kita ajak keluar untuk melihat bagaimana sih prospek hidroponik itu, bagaimana sih sistem pertanian, teknologinya seperti apa. Kita coba edukasi anak-anak juga. Kemudian terakhir di November kemarin, kita coba edukasi anak-anak di program Nuraida Green Project untuk proyek anak di sekolah. Nah, ini ketika anak-anak sedang bertanya di pemateri yang pertama, kemudian ini ketika anak-anak kita coba aja keluar, melihat kondisi lingkungan di luar, kemudian berikutnya ini adalah, jadi kita coba datangkan pemateri-pemateri terbaik dari luar untuk bisa mengedukasi anak-anak mengenai lingkungan. Salah satunya ini ada Pak Rizal Liboer, salah satu dosen IPB dan juga ketua, kalau tidak salah, Climate se-Asia Pasifik. Gitu. Jadi beliau sangat bersemangat sekali ketika kami undang meskipun tidak punya banyak waktu luang gitu, karena beliau berharap santri-santri kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan ke depannya. Kemudian kita juga datangkan salah satu wali santri kita dan juga pembicara yang sudah menerapkan rumah minim sampah di rumahnya. Jadi karena proyek tahun kemarin di rumah, wali santri kita berusaha untuk tetap menerapkannya meskipun proyeknya sudah selesai. Kemudian ini adalah contoh dari presentasi proyek anak yang dimana kami juga undang salah satu penggerak lingkungan untuk bisa hadir, dan juga penggerak lingkungan tersebut nanti akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan anak-anak untuk bisa mengembangkan proyeknya. Nah, ini salah satu dokumentasi tentang bank sampah kami. Jadi bank sampah kami sekarang di sekolah itu sangat melibatkan anak-anak dari mulai memilahnya di kamar sampai anak-anak sendiri yang nanti akan menjadi pengurusnya, dari mulai menimbang, menghitung uangnya kira-kira teman-temannya dapat berapa, dan memanajemen bagaimana bank sampah itu bisa berjalan. Gitu. Nah, jadi Nuraida Islamic Boarding School itu kita ada TPA, kita punya TPA yang sebulan kita membayar TPA itu sekitar 1 juta. Nah, sekarang kita mencoba dari Desember 2020 sampai Desember 2021 ini untuk menggerakkan bank sampah kita, dan ini adalah jumlah sampah terpilah yang terkumpul. Alhamdulillahnya kita bisa mengurangi jumlah sampah yang kita buang ke TPA. Itu sebanyak yang terakhir tertinggi di bulan Desember ini sekitar 400 kg sampah yang terkumpul.
Begitu sekilas mengenai program-program kita. Nah, tentang Nuraida Green Holiday Project ini, Uma dan Aba, kita berharap nantinya ada di step-stepnya ini. Yang pertama nanti kita akan edukasi dulu hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol sama pembicara kita yang Masya Allah mau meluangkan waktunya sore hari ini bersama kita. Yang pertama itu nanti kita akan mendiskusikan Uma dan Aba ketika Tholibah nanti pulang akan mendiskusikan mengenai upaya apa sih yang akan diterapkan di rumah untuk mencoba mengurangi carbon footprint atau jejak karbon. Nah, kemudian yang kedua, nanti Uma, Aba, dan juga Ananda itu akan mencoba menerapkannya perilaku sederhana yang bisa mengurangi jumlah carbon footprint dan mendokumentasikannya. Kemudian nanti dokumentasinya diberikan keterangan tanggal, jenis kegiatan, kemudian akan dikumpulkan oleh Tholibah dalam bentuk makalah. Nah, kemudian Tholibah akan mengumpulkan hasilnya saat kembali ke sekolah. Jadi kita harap ini menjadi program sederhana bagi keluarga untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih aware terhadap krisis iklim yang terjadi saat ini. Nah, kalau nanti Uma dan Aba masih bingung tentang proyeknya, nanti bisa tanya-tanya kepada pembicara kita, dan juga kami sudah sediakan contoh proyek yang sudah berjalan di rumah, yang ketika sebelumnya anak-anak kita utus untuk ikut lomba online di Cina mengenai program Nuraida Green Project ini. Oke, sekian dari saya. Jazakumullahu khairan. Sekilas mengenai Nuraida Green Project. Kayak berikutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembicara pertama kita. Ada Bu Novi. Hari ini Bu Novi tidak sendiri ya, Bu ya? Hari ini katanya Bu Novi ada temennya juga nih ya, Bu? Ya, tapi masih belum tahu ini Pak Hadi bisa bergabung atau enggak. Oke, baik. Kabar lagi ya. Siap, Bu. Oke, Uma dan Abah, mari kita dengarkan dari Bu Novi mengenai bagaimana sih tips dan trik untuk bisa pilah sampah di rumah dan juga bagaimana bisa enjoy dalam pilah sampah di rumah. Oke, silakan Bu Novi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sore ini berkesempatan hadir bergabung bersama Bapak Ibu sekalian wali santri dari Nuraida Boarding School ya. Tadi sudah diperkenalkan, saya Novi, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Mau berbagi sedikit ya bagaimana mengelola sampah, bagaimana teman-teman santri, anak-anak sekalian yang sudah berada di sekolah balik lagi ke rumah supaya pemahaman tentang pemilahan sampah itu tidak lagi balik ke nol gitu ya. Ustazah di sekolah, saya yakin sudah bekerja keras sekali untuk menanamkan karakter, merubah karakter Ananda sekalian di pondok gitu ya, supaya anak-anak lebih peduli lingkungan gitu kan. Bahkan sampai di situasi yang pandemi seperti ini, sekolah Nuraida ini mengajukan diri sebagai sekolah adiwiyata. Luar biasa sekali. Sementara di sekolah-sekolah lain banyak yang nggak sanggup gitu ya, nggak sanggup untuk mengikuti program adiwiyata, tapi sekolah Nuraida ini mengajukan adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu merupakan sekolah berbudaya lingkungan. Jadi tidak hanya pembangunan fisik yang ditekankan gitu, tidak hanya kita membangun sekolah kita menjadi sekolah yang hijau, kita menciptakan lingkungan yang enak buat anak-anak, gitu, tapi kita juga membangun jiwa anak-anak kita, jiwa warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi dimanapun nanti mereka berada, gitu ya, dimanapun nanti mereka berada, jiwa peduli terhadap lingkungannya, jiwa aware terhadap lingkungannya akan tetap tumbuh gitu ya. Bukan hanya karena udahlah di sekolah aja, ketika balik ke rumah ayah bunda gitu ya, ayah umi abinya tidak mau gitu ya, atau tidak membantu anak-anak untuk tetap mempunyai karakter yang berbudaya lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya mungkin fokusnya mengajak Bapak Ibu sekalian, Umi Abi sekalian dan Ananda untuk sama-sama tetap melakukan pemilahan sampah ya. Melakukan pemilahan sampah di rumah maupun di sekolah. Baik, boleh slide selanjutnya. Ya. Seperti kita ketahui, secara garis besar gitu ya, dan kita kalau misalkan kita baca gitu ya, kita browsing, ternyata jenis sampah tuh banyak gitu ya.
ada sampah, kalau di bank sampah sendiri gitu ya, di Basidas sendiri sampah anorganiknya itu juga banyak banget gitu kan. Tapi secara garis besar kita cukup di rumah kita itu cukup memisahkan antara sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu saja. Gitu ya. Sampah organik mungkin Bapak Ibu sekalian yang di rumahnya masih punya lahan gitu ya, bisa kita buatkan lubang resapan biopori sehingga sampah organik kita bisa terkelola dengan lubang biopori tersebut gitu ya. Apa itu lubang biopori? Mungkin kalau saya jelaskan saat ini akan lebih panjang gitu ya, karena masih ada pembicara yang lain. Maka Bapak Ibu silahkan browsing tentang lubang resapan biopori gitu ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu senang berkebun gitu ya, Anda sekalian juga ingin punya proyek bagaimana pengelolaan sampah organik, bisa pengelolaannya melalui komposter. Komposter itu juga jenisnya ada banyak, ada yang aerob maupun anaerob. Untuk di Dinas Lingkungan Hidup sendiri, pada saat ini concern kami untuk pengenaan masalah sampah organik adalah dengan menggunakan maggot yang berasal dari black soldier fly atau tentara lalat hijau, lalat hitam ya, tentara lalat hitam yang menghasilkan maggot, dan nanti maggotnya inilah yang akan mengurai sampah-sampah organik. Sampah organiknya akan dimakan oleh si maggotnya itu, nanti maggotnya setelah besar pada umur tertentu, maggotnya bisa kita jadikan pakan ternak gitu ya. Sisa dari sampah ya, sisa makan dari si maggotnya ini bisa juga nanti kita jadikan sebagai pupuk organik gitu ya. Berikutnya sampah anorganik ya. Seperti kita ketahui, Sekolah Nuraida sudah menjadi nasabah Bank Sampah Induk berbasis aparatur Kota Bogor atau Basidas, sehingga warga di Nuraida ini sudah sangat top banget ya, alhamdulillah. Kan terakhir tadi saya lihat grafik yang ditampilkan oleh Ustazah Jana itu sampai 1 bulan itu sampai 400 kilo gitu ya, itu hampir setengah ton, luar biasa sekali gitu ya. Artinya sampah sebanyak itu tidak lagi kita buang ke TPA gitu ya. Sampah sebanyak itu sudah mulai bisa terkelola sehingga bisa dilakukan daur ulang oleh industri-industri daur ulang gitu kan. Satu lagi sampah yang pasti ada di tempat kita adalah sampah residu. Ini adalah jenis sampah yang sampai saat ini belum bisa didaur ulang. Ya, untuk kami khususnya di Basiba Kota Bogor sampai saat ini kami belum bisa mendaur ulang residu ini. Beberapa lokasi sudah bisa melakukan daur ulang residu tentu dengan menggunakan teknologi tinggi, dan ketika kita bicara teknologi tinggi pasti juga berbiaya tinggi. Sampah residu ini sehingga benar-benar nanti sampah yang terbuang ke TPA akan semakin sedikit sekali. Slide selanjutnya boleh? Ketika kita bicara tentang liburan gitu ya, saya kemarin ditanya sama Bu Jana, liburannya bicara tentang liburan gitu ya, pengelolaan sampah pada saat liburan saya agak bingung juga gitu ya. Akhirnya bisa terus simboli. Jadi ini adalah sebenarnya teori gitu kan, tapi alhamdulillah walaupun sedikit saya juga sudah mempraktekkan gitu. Bukan dalam liburan aja, kebetulan anak saya juga ada di pondok gitu ya, mondok, jadi setiap kali saya kunjungan gitu ya. Sebelum ini waktu kondisinya sebelum pandemi gitu ya, sebulan sekali melakukan kunjungan ke anak di pondok itu ya begitu gitu ya, agak rempong gitu, kita bawa segala macam makanan gitu kan, bawa snack gitu kan. Jadi akhirnya ya itu mau nggak mau kita menghasilkan sampah gitu kan. Jadi ketika kita bicara liburan ramah lingkungan, Bapak Ibu sekalian, Umi sekalian juga harus mengetahui ini kita tujuannya mau kemana gitu ya. Kita tujuan liburannya mau kemana gitu kan. Kalau kita liburannya ke daerah pantai gitu kan, kita sudah tahu sekali gitu ya bahwa Indonesia ini adalah negara juara 2 nih penghasil sampah plastik terbesar yang ada di laut gitu ya. Jangan sampai ketika kita juga mengajak keluarga kita liburan yang tujuannya adalah laut gitu ya, karena ingin melihat pemandangan di laut, tapi kita malah menambah sampah yang ada di laut gitu kan. Kita pikirkan juga kapan nih ketika kita berlibur itu seminimal mungkin gitu kan kita bisa menghasilkan sampah gitu kan. Dari tujuan liburannya, moda transportasinya juga kita pikirkan gitu kan. Nah, yang paling penting adalah kita mengatur perbekalan gitu kan. Ketika kita misalkan nih bekal kita ini itu adalah makanan-makanan snack anak-anak gitu ya, tentu akan menghasilkan sampah sangat banyak gitu kan. Jangan lupa gitu ya, tidak ada larangan untuk membawa snack ke tempat liburan gitu ya, destinasi wisata. Boleh-boleh aja sih, nggak masalah gitu. Cuma yang harus kita pikirkan adalah itu sampah kita gitu ya. Kalau di Kota Bogor ini kami ketika sosialisasi
sosialisasi selalu menekankan kepada masyarakat maupun kepada siswa di sekolah, sampahku ada tanggung jawabku. Ya, ketika kita menghasilkan sampah, kita bawa balik lagi nih sampah itu ke rumah kita gitu ya. Kesannya repot gitu, kesannya kok nyusahin ya ngelola sampah, tapi emang seperti itu gitu ya. Kita bicara tanggung jawab gitu, karena tadi di awal disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya gitu ya. Ternyata sebenarnya kita nih manusia yang membuat kerusakan di muka bumi gitu ya. Jangan sampai dengan kita tujuannya liburan, kita tujuannya bersenang-senang, kita menambah kerusakan lingkungan kita gitu ya. Dengan kita bertanggung jawab atas sampah kita gitu ya, kita bawa kembali lagi sampah kita ke rumah gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian dan Anda ini sudah menjadi nasabah bank sampah gitu ya, sudah tahu bagaimana cara memilah sampah, pasti pemanasan gitu ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita tetap bisa mengolah sampah kita. Itu kalau misalkan Bapak Ibu sekalian rencana gitu ya untuk mengajak Anda untuk liburan keluar gitu ya, liburan bersama keluarga untuk keluar gitu kan. Bagaimana kalau dengan liburan di rumah gitu kan? Nggak masalah sih, sama aja gitu ya. Sama aja juga kita tetap melakukan pemilahan sampah gitu ya. Minimal itu ya 3 tadi. Kita memilah sampah organik kita, anorganik kita, dan residu gitu ya. Sampah organik mudah-mudahan bisa langsung tuntas di rumah kita. Jadi tidak terbuang ke tukang sampah yang keliling, tidak akan dibawa oleh truk sampah, dan tidak akan berakhir di TPA gitu ya. Anorganik seperti itu kita pilah juga. Bagaimana kalau di rumah kita nggak ada bank sampah gitu ya? Nggak masalah gitu ya. Biasanya di lokasi rumah kita itu pasti ada pemulung ya, ada pemulung atau ada orang-orang tertentu yang memang dia pekerjaannya itu organiknya itu sudah kita pilah, tidak tercampur. Insya Allah kita membantu si pengumpul sampah gitu ya, kita membantu si pemulung sampah ini sehingga dia tidak perlu repot-repot memilah sampah. Dan saya yakin ketika kita kasih sampah anorganiknya kepada si pemulung ini, dia akan merasa sangat senang. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu jatuhnya akan dicerita kita kepada mereka gitu ya. Tetap bisa kita lakukan gitu kan, pemilahan sampah di rumah. Baik, selanjutnya Bu Jana juga meminta kepada saya gitu ya untuk saya itu juga nggak kelihatan ya kalau di sini ya, untuk bagaimana caranya kita mengurangi emisi karbon. Ya. Saya tidak berkompeten di bidang mengenai materi tentang emisi karbon gitu ya. Tapi sempat dengan yang saya ketahui ketika kita mau sedikit mengurangi emisi karbon bisa kita lakukan di rumah. Caranya dengan bertanam gitu ya. Sekarang lagi booming lagi ya, apalagi sama pandemi ini lagi booming banget gitu ya. Ibu seneng banget sih koleksi tanaman-tanaman gitu ya. Dari tanaman-tanaman yang murah sampai yang mahal gitu kan. Alangkah baiknya mungkin gitu ya, kita bertanam di rumah gitu ya, tapi tanaman-tanamannya itu adalah sesuatu yang kita konsumsi. Ya. Kayak sekarang nih dengar harga cabai katanya lagi ya, cabai lagi naik gitu. Kalau saya sih nggak terlalu masalah karena saya nggak suka pedas gitu ya, dan alhamdulillah di depan rumah itu ada pohon cabai gitu ya kan. Jadi kalau mau nyambel tinggal petik gitu ya. Jadi selain kita berusaha untuk mengurangi emisi karbon gitu kan, kita juga ternyata dapat keuntungan dari kita melakukan berkebun atau bercocok tanam di rumah kita. Kalau beberapa teman menyampaikan gitu ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada alam, maka alam akan memberikan lagi sesuatu yang lebih banyak pada kita. Gitu ya. Analoginya seperti ini, misalkan kita hanya memberikan 1 biji cabai saja, gitu ya, kita tanam di depan rumah kita, gitu kan, insya Allah akan menjadi pohon cabai yang bagus, gitu kan, dan buahnya akan lebih banyak. Gitu ya. Kita memberikan 1 biji cabai, kita mendapatkan 1 pohon. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu analoginya. Selain itu, pengurangan emisi karbon juga bisa kita lakukan di rumah. Misalkan kita menggunakan transportasi umum, gitu ya. Kalau misalnya kita punya kendaraan mau bepergian yang jaraknya hanya dekat saja, gitu kan. Kalau masih di dalam kompleks, gitu ya, bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Alangkah baiknya berjalan kaki. Karena kan sekarang ya dengan kondisi sekarang ini orang tuh senang warung sebelah aja, gitu ya. Warung jam sebelah aja tuh pengen kotor, gitu ya. Padahal ketika kita menyalakan motor, gitu ya, emisi karbonnya itu yang kita sumbangkan cukup banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita mau berencana mengurangi emisi karbon, kita hasilkan secara pribadi, kita bisa juga misalkan berjalan kaki, atau kalau misalkan perginya agak jauh, kita bisa menggunakan transportasi umum yang sekarang sudah sangat banyak sekali gitu ya. Insya Allah itu sedikit yang bisa dilakukan dalam rangka mengurangi emisi karbon. Ya,
Ini ada sedikit pengertian emisi karbon ya, mungkin lebih tepatnya nanti ini akan dibahas oleh pembicara selanjutnya. Jadi saya gitu ya. Baik, selanjutnya slide selanjutnya. Ya, jadi sudah disampaikan tadi. Slide berikutnya lagi boleh. Organik ini bisa kita kelola menjadi kompos gitu ya. Komposnya itu ada yang secara konvensional, misalkan dengan pengomposan melalui lubang lepasan biopori, pengomposan dengan menggunakan komposter gitu kan. Seperti tadi disebutkan di awal bahwa saat ini Kota Bogor, khususnya Dinas Lingkungan Kota Bogor, sudah mulai mengelola sampah organik kita dengan menggunakan maggot gitu ya. Ini juga sebenarnya di sekolah bisa dijadikan suatu proyek gitu ya, karena saya lihat sekolah Nuraida ini cukup luas sekali wilayahnya. Mungkin bisa pengolahan sampah organiknya bisa secara mandiri, karena kan di sana sisa makannya banyak ya, ada sisa masak dan ada sisa makan, bisa nanti kita kelola dengan menggunakan maggot, di mana nanti hasilnya juga bisa dikelola sendiri oleh warga sekolah. Ya, ada biopori juga gitu ya. Untuk sampah anorganik bisa dikelola melalui bank sampah dan tentu saja ini sudah dilaksanakan oleh sekolah Nuraida. Yang terakhir adalah sampah residu. Ini yang sampai saat ini masih harus terbuang ke TPA. Itu tadi ya, karena pengolahan sampah residu yang baik itu memerlukan teknologi yang tinggi. Ketika bicara teknologi adalah biaya yang tinggi juga yang harus kita keluarkan. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan gitu kan, kita memilah sampah sesuai jenisnya organik dan anorganik gitu kan. Ketika kita sudah memilahnya, kita sudah mengelolanya dengan baik, maka akan tercapailah tujuan dari pemerintah Kota Bogor dalam rangka pengurangan sampah gitu ya. Hal yang terbuang hanya residu saja, sehingga sampah atau timbunan sampah yang akan terbuang di TPA semakin sedikit. Itu tujuannya. Yang kedua, ketika sampah itu sudah terpilah dengan baik, maka akan memudahkan industri daur ulang dalam melakukan proses daur ulang. Jadi industri daur ulang tinggal kerja aja gitu, tinggal daur ulang, nggak perlu memilah-milah lagi karena pemilahan sampah sudah dilakukan di sumber atau dari kita sendiri. Selain itu, bagi beberapa orang, beberapa kalangan masyarakat, ternyata sampah itu memiliki nilai ekonomi, gitu ya. Karena kalau di TPA sendiri, kita melihat masih banyak orang-orang yang ngorek-ngorek sampah, gitu ya. Akan lebih baik lagi, gitu ya, kalau misalkan sampah itu kita berikan kepada orang dalam kondisi orang lain yang memerlukan, gitu ya, dalam kondisi masih bagus, masih terpilah, belum tercampur dengan sampah-sampah yang lain. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa sekolah Nuraida ini sudah termasuk ke dalam sekolah adiwiyata gitu ya, mengajukan diri kepada sekolah adiwiyata. Mudah-mudahan ya diharapkan pembentukan karakter Ananda sekalian di sekolah bisa diteruskan lagi di rumah dengan bantuan ayah ibu, umi abi sekalian di rumah, sehingga ketika nanti teman-teman Ananda sekalian balik lagi ke pondok tetap mempunyai tujuan pada penggunaan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bu Jana atau yang lainnya. Enggak. Jazakillahu khairan kepada Bu Novi. Bu Novi hari ini jadi nggak temennya untuk ikut jadi pembicara juga, Bu? Ada Bu Jana, kebetulan Pak Hadi sudah bergabung. Pak Hadi. Oh baik, silakan Pak Hadi. Ya. Pak Hadi, mangga Pak, dipersilakan waktunya. Iya. Pak Hadi, jangan lupa memperkenalkan diri juga ya Pak. Ya, siap Bu. Punten ini belum digantinya nih. Sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih undangannya dari webinar Nur Aida ya, Sekolah Nur Aida. Ya, mohon maaf tadi undangannya mendadak dari Bu Novi. Jadi mungkin tadi sudah panjang lebar ya dijelaskan oleh Bu Novi mengenai pengolahan sampah. Bu Novi mungkin lebih menekankan ke pengolahan sampah yang anorganik. Di sini saya akan mencoba menerangkan mengenai pengolahan sampah organik. Jadi tadi sudah diterangkan oleh Bu Novi bahwa ada beberapa metode yang bisa digunakan ya untuk pengolahan sampah organik ini. Ada melalui kompos, ada lubang biopori, dan kita juga sekarang lagi konsen ke budidaya maggot tadi. Jadi budidaya maggot ini kita memanfaatkan sampah organik yang terbuang, sisa makanan. Jadi sisa makanan ini kita bisa berikan untuk pakan maggot tadi. Maggot adalah sejenis belatung yang berasal dari lalat BSF atau Black Soldier Fly. Jadi lalat itu adalah pakannya sampah organik. Tujuan utama kita sebenarnya untuk mereduksi atau mengurangi timbulan sampah organik. Tapi di samping itu kita juga ada 28 TPS 3R yang dikelola oleh aparatur dan masyarakat sekitar yang tersebar di beberapa wilayah. Tujuan kita di TPS 3R yang ada di Paledang yang berbasis aparatur, tujuannya adalah untuk mereduksi sampah. Tapi di samping itu juga maggot ini, jadi dari mulai lalat BSF, itu nanti kalau ingin lebih jelasnya silahkan aja nanti bisa berkunjung ke TPS 3R Paledang. Kita terbuka di jam kerja, silahkan yang ingin melihat langsung budidaya maggot. Jadi budidaya maggot ini dimulai dari lalat BSF, nanti dia akan bertelur akan menghasilkan bibit maggot. Bibit maggot itu nanti berkembang terus kita kembangkan. Jadi perbandingannya itu untuk 1 gram bibit maggot itu bisa mereduksi sampah sekitar 2 kilo sampah organik. Tujuan kita itu aja untuk mereduksi sampah. Nah, setiap hari, jadi tinggal perbandingan aja, satu medianya itu yang berupa biopon, itu bisa menampung 20-30 gram bibit maggot. Jadi bisa dikalikan berapa kilogram sampah yang bisa direduksi dalam satu media biopon. Nah, itu kita kasih setiap hari, kita pilah maggotnya. Jadi ada yang memang bisa kita reduksi langsung, tapi juga ada yang terpilah yang tidak bisa dimakan langsung sebagai pakan maggot, yaitu berupa cangkang-cangkang. Nah, itu juga masih bisa kita manfaatkan, kita pilah itu untuk kompos. Nah, kita budidayakan selama 18 hari. Nah, pada usia 18 hari, maggot itu bisa dipanen. Nah itu nanti untuk maggot itu untuk pakan ternak. Jadi untuk ikan, ayam, burung, lele. Nah, itu. Nah, yang saya sebut maggot itu setelah dipanen bisa dijual. Kita banyak kerjasama sama komunitas burung yang itu per kilonya sekitar 6.000.
Nah, dari situ setelah kita bisa jual, kita kembang biakan lagi, nanti pada usia sekitar 22 hari menjelang menjadi prepupa, kepupa atau sejenis kepompong, nah maggot itu juga akan mengeluarkan namanya kaskot. Kaskot itu pupuk. Kaskot itu bekas maggot, itu nanti dia akan dari kotorannya itu akan mengeluarkan pupuk alami yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman dan juga bisa kalau memang menghasilkan banyak bisa juga untuk diperjualbelikan, sehingga kita budidayakan lagi sampai terbentuk lagi dari kepompong itu pupa bisa dikembangbiakan lagi menjadi lalat. Siklusnya itu sekitar 45 hari. Jadi di samping banyak sekali manfaat dari maggot, yang pertama dari segi budidaya tidak memerlukan biaya yang banyak, biaya yang murah, hanya mungkin perlu medianya aja, media pengembang biakan. Dan kedua itu untuk sampah organik, sehingga tidak timbulan sampah organik yang setiap hari, jadi bisa tereduksi dimakan oleh maggot sehingga tidak menimbulkan bau. Yang ketiga juga maggot bisa menghasilkan nilai ekonomisnya, nilai ekonomis yang bisa membantu mungkin untuk masyarakat sekitar yang ingin membudidayakannya. Nanti silakan aja mungkin yang ini presentasinya ya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti silakan aja, silakan bisa berkunjung ke kantor kami di TPS 3R Paledang, dan nanti bisa secara langsung melihat budidaya maggot tersebut. Terima kasih, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan. kepada Pak Hadi yang telah memberikan materi mengenai bagaimana mengolah sampah organik. Nah, berikutnya kita akan ada pemateri dari Kak Ikram Mustafa mengenai krisis iklim dan juga bagaimana apa sih itu carbon footprint. Nah, Kak Ikram sudah bisa bergabung, Kak? Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Bu Novi, Pak Hadi, Mbak Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sudah siap. Langsung saja ini atau gimana, Mbak Jana? Dari kakak kan ya? Oh, ininya. Sebentar ya, Kak. Saya share screen, ya. Ya. Boleh. Sudah? Bisa share screen, Kak? Oke, terima kasih banyak. Sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah mengundang saya dalam kegiatan ini. Ini menarik sekali. Jadi kegiatan anak muda begitu, kemudian fokus iklim, fokus penyelamatan lingkungan. Ketika dihubungi Ustazah Jannah yang belum alumni IPB juga, saya langsung mengiyakan panjang begitu karena memang ini untuk anak muda dan sekali lagi ini praktik baik yang memang harus terus dilakukan begitu. Tadi sempat disampaikan oleh Bu Novi dan Pak Hadi terkait dengan sampah, kemudian emisi karbon, kemudian gaya hidup ramah lingkungan, sampai kemudian budidaya maggot sebagai bagian dari barangkali kita sebut aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tapi perlu diketahui mungkin ada yang bertanya-tanya nih di antara kita. Seperti apa sih sebenarnya dampak yang akan didapat
apakah memang ini benar-benar bisa menyelamatkan lingkungan atau seperti apa, kemudian apakah ini menjawab dampak perubahan iklim sebagai sebuah isu yang saat ini memang benar-benar kita sama-sama. Mohon izin hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan dampak perubahan iklim di berbagai bidang di Indonesia, terutama untuk aksi iklim fokus siswa, fokus santri begitu teman-teman, rekan-rekan, adik-adik dari SMP Nuraida dalam kegiatan Nuraida Green Project. Harapannya di sini kan banyak sekali nih, ada 70-an lebih orang tua yang mungkin punya fokus kegiatan berbeda-beda, kemudian tinggalnya berbeda-beda juga, dan dalam masa liburan mungkin pengen melakukan aktivitas adaptasi perubahan iklim atau aktivitas mitigasi perubahan iklim yang ada di luar kegiatan misalnya sampah atau apa, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Semoga sore ini bisa berbagi dan memang mata pelajaran atau materi tentang iklim atau cuaca itu sesuatu yang berat begitu, tapi ketika kita hadapkan pada kita bisa ngapain, kita bisa berbuat apa, itu jadi sesuatu yang menarik dan bisa kita nikmati dengan baik begitu. Bapak Ibu sekalian, iya, saya Ikram Mustafa, sekali lagi saya memperkenalkan diri. Jadi saya selesai studi S1 dulu di Bogor, Bapak Ibu, jadi saya sudah 11 tahun tinggal di Bogor, dan dulu di IPB mengambil jurusan metodologi terapan FMIPA IPB, kemudian setelah selesai saya melanjutkan studi ke Wageningen University and Research di Belanda dengan jurusan ilmu lingkungan, iklim, dan bencana. Jadi semoga hari ini bisa berbagi terkait dengan apa yang ingin sama-sama kita gali. Kemudian jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin banyak skipnya nanti, banyak cepat aja begitu. Yang penting kita diskusi banyak terkait apa sih yang bisa kita lakukan, praktik baik apa. Kalau kita ngomongin soal iklim, kalau KLHK itu biasanya ngomongin soal praktik baik begitu. Jadi praktik terbaik atau best practice apa sih yang bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kita masing-masing begitu. Saat ini saya beraktivitas di kantor konsultan di area sebagai direktur riset dan survei, kemudian sebagai di pusat studi bencana IPB, kemudian saya juga generasi cerdas dengan iklim, beberapa kali mengikuti kegiatan sebagai delegasi Indonesia, kemudian mewakili anak muda ASEAN juga, masih anak muda, saya Bapak Ibu Rian membaca deklarasi aksi iklim di depan Bu Menteri begitu. Mohon izin lanjut materinya begitu. Jadi pertama nih, sebelum kita lanjut, kalau suasana jalur puncak Bogor mendung itu cuaca atau iklim, Bapak Ibu silakan jika ada yang mungkin punya pandangan atau punya jawaban, silakan boleh komen di kolom chat, boleh komentar di kolom chat, silakan apa-apa. Jadi kalau jalur puncak Bogor mendung itu cuaca atau iklim begitu, fenomena cuaca atau fenomena iklim begitu. Jadi kemudian cuaca, oke, cuaca bener banget. Ini ibu-ibunya ini sepertinya sudah pengetahuannya sudah oke sekali, jadi nggak perlu kayaknya nih. Kemudian kalau Surabaya hujan deras, boleh komen ibu-ibu. Kalau Surabaya hujan deras di malam hari begitu, ini kan suasananya seperti itu. Itu cuaca atau iklim. Silakan. Kemudian lanjut lagi, satu lagi nih, cuaca juga, iya benar banget. Kemudian satu lagi, kalau kita lagi naik pesawat, kemudian ada turbulensi di atas, itu fenomena cuaca atau iklim sih Bapak? Benar, itu fenomena juga benar. Jadi, cuaca itu seperti apa sih? Jadi cuaca adalah dinamika udara di atmosfer pada waktu yang singkat dan tempat yang iklimnya malam ini hujan, wah bukan iklim, tapi lebih ke cuacanya seperti karena hujan gitu, cuacanya seperti mendung, berawan dan lain sebagainya. Jadi cuaca berbeda dengan iklim, tapi cuaca punya kontribusi terhadap iklim itu sendiri begitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Ini seperti ini misalnya. Kalau misalnya ini di yang atas warna hijau itu ada peta Jawa Barat. Kalau kita ngomongin Jawa Barat biasanya kita ngomongin apa? Hujan, atau Bogor deh, hujan, basah, itu lebih ke iklim. Kemudian kalau ngomongin Riau, ini ada Provinsi Riau nih, itu biasanya panas, kemarau. Kalau ngomongin NTT, dari NTT sana biasanya kering. Nah, itu dinamakan sebagai sebuah iklim
atau fenomena iklim. Jadi kalau di Indonesia Bapak Ibu sekalian berdasarkan satu analisis begitu kalau kita sampaikan itu dibagi 3 iklimnya. Jadi ada iklim ekuatorial, monsun, kemudian ada iklim lokal begitu. Jadi iklim itu karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah dengan ruang lingkup yang lebih luas dalam waktu yang lama 30 tahunan. Kemudian ketika adalah kenapa sih ada yang salah nggak dengan iklim? Karena kemudian tiba-tiba rame banget nih ngomongin iklim, ngomongin sesuatu yang berubah. Ya kalau berubah kan nggak ada dampaknya ke kita. Ternyata di balik itu banyak sekali dampaknya Bapak Ibu sekalian. Nah, yuk kita lihat bareng, pasti ini udah pada ngerti juga, udah pada paham semua. Mengapa iklim penting? Jadi iklim itu ini ngomongin ini sistem iklim bumi. Ini sesuatu yang harus stabil. Misalnya kalau dalam keluarga nih dengan sistem iklim bumi juga. Ini bagian dari sistem iklim yang punya siklus seperti siklus hujan, kemudian ada siklus air, macam-macam di sini Bapak Ibu sekalian. Ada hidrosfer, ada atmosfer, macam-macam. Tapi kalau ada yang berubah sedikit begitu, itu akan mengubah komponen lainnya, akan berpengaruh pada komponen lainnya, termasuk terhadap sistem kehidupan. Nah, yang mengubah itu, ini adalah yang dinamakan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim itu diakibatkan langsung atas aktivitas manusia yang berubah sebenarnya, apa disebut genetik. Dan perubahan itu menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global atau gimana ya, atau kestabilannya tadi berubah begitu, yang pada akhirnya itu berdampak pada banyak bidang. Perubahan ini kita lihat pada beberapa yang teramati adalah seperti peningkatan suhu. Kebayangkan dulu mungkin Bogor dingin, sekarang udah mulai panas. Kemudian yang kedua curah hujan. Biasanya kalau bulan Oktober, November, Desember itu pas hujan kalau dulu. Tapi sekarang ternyata Ibu gitu, karena ada pergeseran musim begitu, ada pergeseran curah hujan. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai indikasi perubahan iklim itu sendiri. Nah, perubahan iklim itu Bapak Ibu kita coba lihat ya sebentar, seberapa berdampaknya sih suhu permukaan bumi dari dulu sampai sekarang. Ini saya tunjuk video perubahan peningkatan suhu dari dulu sampai sekarang. Kadang kita mikir peningkatan suhu ya udah 1-2 derajat oke aja, kita bisa pakai AC atau kita bisa berlindung atau kita bisa bikin rumah yang desain rumahnya adaptif sama suhu atau apa. Tapi kita nggak itu. Ternyata peningkatan suhu itu berdampak pada bidang, nanti kita lihat bareng-bareng. Berdampak pada bidang apa aja sih gitu kan. Nah, ini kita lihat. Tambah tambah banyak. Ini tahun 1000 semakin banyak warna merahnya, terutama di ini berpengaruh banget terhadap pencairannya es di kutaran muka. Oke, ini meningkat banget. Ini tahun 2011 ya. 2011 udah merah banget nih Bapak Ibu. Jadi peningkatan itu nyata adanya dari waktu ke waktu, dan lebih dari 30 tahun dan punya skop, punya cakupan nggak cuma di Indonesia tapi di dulu Bapak Ibu. Oleh sampah begitu, berkontribusi terhadap sampah, kemudian pencemaran tanah, abrasi, kita menebang hutan sembarangan, kemudian kita nggak ramah dengan air bersih dan lain sebagainya, sampai ke pencemaran udara. Nah, ini tentu berkontribusi terhadap pemanasan global dan dia akan punya kontribusi atau terhadap perubahan iklim. Nah, dampak perubahan iklim itu apa aja Bapak Ibu semua? Nah, kita lihat. Jadi tadi kan sempat kita sampaikan bahwa tapi itu persepsi kita, padahal kalau sudah berbahaya sekali. Yang pertama, pegunungan es kecil itu mulai menghilang, persediaan air menipis di beberapa daerah mulai nggak ada, kemudian kerusakan terumbu karang,
yang berakibat pastinya pada biodiversitas dan lain sebagainya. Kalau 2 derajat atau lanjut aja, ini juga terkait kebenaan, ternyata 90% bencana di Indonesia itu adalah bencana terkait iklim, seperti banjir, kekeringan, dan lain-lain. Dan ini akan meningkat seiring dengan adanya perubahan iklim itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi perlu kita sadari bersama bahwa dengan meningkatnya bencana, tentunya ini berdampak buat kita, terutama daerah Bogor juga rawan banjir, rawan longsor. Kita nggak tahu ya tinggal di mana, dan juga mungkin rawan cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Ini jadi bagian yang harus sama-sama kita hadapi dan kita mitigasi juga begitu. Nah, ini adalah bidang-bidang terdampak perubahan iklim. Nanti kita lihat bareng-bareng apa aja sih bidang-bidangnya. Ada pangan, air, energi, sampai kemudian kebencanaan. Kesehatan juga sama begitu. Nah, ini satu-satu kita lihat. Kalau pangan, dampak perubahan iklim fokus anak nih, karena memang kita fokus siswa, kemudian bagaimana siswa bisa adaptif, bisa merespons perubahan iklim dan tahu bahwa kita sedang mengalami krisis iklim begitu. Nah, dari segi pangan, dari aspek pangan, tentu dampak perubahan iklim ini bisa menurunkan produksi pangan, misalnya produksi padi, produksi sayuran, dan lain sebagainya. Dan dalam jangka waktu yang panjang, mungkin dalam waktu singkat, ini akan berdampak pada pendapatan buat petani. Tapi dalam jangka panjang, ini bisa menimbulkan malnutrisi. Atau yang kedua, instabilitas ekonomi keluarga. Ini beberapa data di Indonesia bahwa kelaparan di Indonesia masih perlu perhatian. Jadi Indonesia masih menempati posisi yang cukup tinggi terkait dengan angka kelaparan begitu. Kemudian atau berada pada level yang serius. Bahkan di Asia Tenggara, skor Indonesia itu hanya lebih baik dari Kamboja dan Laos begitu. Kemudian kita juga tahu bahwa Indonesia masih gawat malnutrisi seperti stunting, gizi buruk, obesitas, dan lain-lain. Dan ini secara nggak langsung juga dipengaruhi oleh kondisi dampak dari perubahan iklim tadi. Begitu. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau ngomongin soal air, ini dekat banget, Bapak Ibu. Kalau iklim terhadap air, itu yang pertama, jumlah air akan terganggu. Kemudian yang kedua, kualitas air juga akan terganggu. Dampaknya apa terhadap kita, terhadap siswa, terhadap anak, terutama terhadap keluarga? Yang pertama dehidrasi, karena memang anak sangat rentan terhadap dehidrasi. Kemudian yang kedua sanitasi terganggu. Yang ketiga pendidikan terganggu, karena pada akhirnya mungkin mereka akan sakit diare atau apa, atau mereka nggak sehat begitu, dan pada akhirnya mereka nggak bisa sekolah, nggak bisa menempuh pendidikan begitu. Ini contoh aja kebutuhan cairan anak setiap hari ini memang harus dicukupi. Kemudian didukung juga, diperlihatkan juga status kualitas air sungai di Indonesia makin tahun dari 2010 ke 2016 makin tahun makin tinggi sungai dengan pencemaran yang berat begitu. Nah, ini jadi perhatian buat kita semua bahwa memang perubahan iklim ada dan harus kita hadapi, kita mitigasi, kita adaptasi bersama begitu. Kemudian terkait dengan kesehatan lingkungan, 10 menit lagi Bapak Ibu, semoga cukup waktunya. Terkait dengan kesehatan lingkungan dan manusia, yang pertama pastinya peningkatan penyakit berbasis udara dan air akan meningkat. Dan yang kedua, peningkatan penyakit vektor akan meningkat karena beberapa penyakit di Indonesia saat ini, bahkan di dunia ya, itu punya kontribusi atau berasal dari dampak perubahan iklim begitu. Misalnya terjadi karena curah hujan atau karena perubahan suhu, sehingga potensi dari sumber penyakit itu akan meningkat, sehingga dampak penyakitnya akan meningkat juga, dan pada akhirnya korban atau penderita penyakitnya akan meningkat. Dan ini juga berdampak penuh pada anak, pada siswa begitu, karena penyakit-penyakit ini punya dampak yang lebih tinggi terhadap anak dibandingkan pada kelompok usia lainnya, seperti diare anak, malaria, tuberkulosis, pneumonia, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita lihat ini ada informasi singkat DBD. Saya ambil satu contoh Bapak Ibu. Di sini penderita penyakit DBD ternyata paling tinggi ada pada anak usia 5 sampai 14 tahun. Kemudian 15 tahun lebih itu juga tinggi begitu. Dan angka meninggal dunia ternyata paling tinggi ada pada anak 1 sampai 4 tahun dan 5 sampai 14 tahun. Dan mungkin teman-teman adik-adik SMP di sini masuk dalam kelompok atau kategori usia di sini begitu. Nah, ini perlu kita waspadai bersama bahwa penyakit ini belum selesai, dampak dari perubahan iklim ini sendiri, dan salah satunya
salah satunya berasal dari dampak perubahan iklim dan harus kita hadapi bersama begitu. Nah, ini lagi tentang kebencanaan. Jadi perubahan iklim itu berdampak pada meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi atau bencana terkait iklim tadi seperti banjir, kekeringan, longsor, dan lain sebagainya. Dan ternyata bencana itu punya dampak yang sangat besar terhadap anak. Seperti pastinya kematian anak dari bencana itu sangat tinggi. Kemudian kalau mereka bukan korban meninggal, mereka akan terdampak nanti di pengungsian. Ada penyakit pasca bencana, ini seperti contohnya di sini, dan ini sangat rentan terhadap anak. Kemudian dampak psikologis korban bencana, terutama trauma dan lain sebagainya. Dan ini jadi sesuatu yang juga harus kita hadapi bersama. Nanti kita lihat kita mau fokus di mana, karena kalau Bapak Ibu familiar dengan yang namanya target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, itu poin 13 adalah climate action atau aksi iklim. Jadi memang ini sudah diwanti-wanti mulai dari global sampai ke nasional. Pemerintah juga sudah memprioritaskan aksi iklim sebagai bagian dari menjawab krisis iklim itu sendiri. Seperti kita tahu peningkatan gas rumah kaca karena aktivitas manusia itu makin tinggi, kemudian solusinya apa, kemudian dunia itu makin hangat, makin panas, solusinya apa, dan yang terakhir memang bencana di Indonesia makin banyak, di dunia makin banyak, dan solusinya apa. Nah ini kebijakannya, saya lanjut aja. Nah ini sama-sama kita hadapi dengan yang namanya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Tadi sempat disampaikan oleh Bu Novi, oleh Pak Hadi, ada tentang mengelola sampah, kemudian emisi, bagaimana kita bisa menurunkan emisi karbon, kemudian gaya hidup ramah lingkungan, budidaya maggot, itu semua ada dalam bagian ini, ada dalam bagian aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi bedanya apa sih sebenarnya mitigasi sama adaptasi? Sering sekali kita mendengar istilah itu ya. Jadi kalau mitigasi itu fokus pada merespons penyebab. Jadi tujuannya adalah bagaimana biar emisinya turun. Tadi sempat disampaikan oleh Bu Novi, bagaimana biar emisi karbon atau kadar CO2 di atmosfer itu turun. Begitu. Itu fungsinya mitigasi. Tapi kalau adaptasi itu fokusnya adalah merespons dampak. Jadi gimana biar dampak misalnya terhadap penyakit, dampak terhadap air, dampak terhadap kesehatan itu menurun. Gimana caranya menurunkan dampak itu, merespons dampak itu begitu. Dan tujuannya adalah untuk merespons perubahan iklim. Pada akhirnya tujuannya adalah untuk merespons perubahan iklim itu sendiri. Nggak ada yang salah dari keduanya, dan keduanya sama-sama penting. Jadi sama aja, Bapak Ibu mau milih yang mitigasi, mau milih yang adaptasi, atau keduanya itu jauh lebih baik begitu. Kita lihat di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau mitigasi itu ini maaf sekali bahasa Inggris, maaf sekali. Jadi kalau mitigasi itu fokus pada penurunan emisi gas rumah kaca, itu fokusnya. Tapi kalau adaptasi itu menurunkan kerentanan masyarakat, jadi termasuk juga meningkatkan kapasitas adaptif kita. Misalnya satu contoh aja, kalau mitigasi itu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara apa? Misalnya penggunaan menolak plastik gitu kan, menolak sampah plastik. Karena plastik itu emisinya tinggi begitu. Kemudian plastik itu pembuatannya menggunakan banyak sekali emisi, dan pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Dan kita menggunakan plastik yang bukan plastik tapi kantong yang berkali-kali pakai begitu, kantong yang tidak sekali pakai begitu. Kemudian kalau adaptasi itu misalnya dampak terhadap banjir. Jadi kita bikin rumah panggung misalnya, atau yang kedua kita mengadakan pelatihan tentang kebencanaan ke anak-anak, itu bagian dari adaptasi. Jadi lebih lanjut nanti kita bisa belajar bareng Bapak Ibu. Begitu. Jadi ini contohnya membedakan mitigasi dan adaptasi. Misalnya ini mitigasi. Jadi gimana Bapak Ibu di rumah misalnya ada yang udah kita stop pakai mobil hari libur begitu. Kita pakai sepeda. Nah, itu bagian dari mitigasi, bagian dari menurunkan emisi karbon. Karena kalau pakai mobil itu kalau nggak salah emisi karbonnya nilainya 99, tapi kalau jalan kaki kita bisa jauh lebih rendah daripada itu, atau naik sepeda jauh lebih rendah daripada itu begitu. Kemudian mengurangi sampah itu juga mitigasi. Kemudian manajemen sampah, baik itu pemilahan, macam-macam, itu mitigasi. Karena dengan kita memilah sampah, kita tahu mana yang bisa digunakan kembali, mana yang bisa didaur ulang, dan enggak dibuang cuma-cuma. Itu juga tadi yang disampaikan Bu Novi, benar sekali, ini bagian dari mitigasi. Kemudian, kalau adaptasi itu apa? Contohnya begitu, misalnya
ketahanan kita terhadap banjir. Jadi contoh kecilnya adalah kita punya tas siaga bencana nih di rumah, ada tas kecil, nanti kita kenalin ke siswa, ke anak kita, ke adik-adik kita masing-masing di rumah. Kita punya tas siaga bencana, jadi kalau ada apapun, ada kejadian emergensi di rumah, kita bisa keluar langsung dari rumah itu dengan bawa tas itu aja. Jadi nggak perlu bingung, kalau pas keluar bingung mau bawa apa, karena semuanya tercecer. Padahal dengan satu tas itu kita bisa keluar dengan cepat. Misalnya isi tasnya adalah contohnya ijazah, begitu yang penting. Kemudian makanan untuk 3 hari ke depan, karena kita tahu kalau ada bencana mungkin 3 hari ke depan tim rescue atau tim penolong belum bisa datang ke lokasi. Jadi kita harus ada makanan persediaan seperti roti mari atau apapun itu, atau dan minuman penting. Kemudian senter, jam, kemudian petunjuk arah dan lain sebagainya itu penting dimasukkan. Obat-obatan yang kita punya penyakit khusus nih, misalnya asma, obat asma masukin, paracetamol dan lain sebagainya masukin begitu. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa kita sedang beradaptasi terhadap perubahan iklim. Itu bisa kita ajarkan ke anak-anak kita bahwa mereka juga sadar terhadap kerusakan lingkungan, mereka sadar bahwa bumi sudah rusak, bumi sudah banyak sekali masalah. Dengan yang seperti itu mereka tahu mereka harus ngelakuin apa di rumah begitu. Kemudian lebih lanjut misalnya peningkatan suhu udara itu bisa diakali, misalnya gini, mengurangi penggunaan AC juga penting karena AC menimbulkan emisi begitu. Kita misalnya membuat rumah ventilasinya dibuat sedemikian rupa sehingga lebih sejuk aja, atau ditanami pohon di samping-sampingnya, di dekat jendela tanami pohon, itu jauh lebih manfaat begitu dan jauh lebih menjaga bumi begitu Bapak Ibu. Kemudian ini sebagai contoh adaptasi perubahan iklim sesuai atas alam, ini penting sekali. Jadi gimana perubahan itu terjadi yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan tentunya menimbulkan atau mengakibatkan terganggunya sistem kehidupan. Tadi seperti yang saya sampaikan ada air, energi, pangan dan lain-lain. Kemudian gimana caranya kita bisa beradaptasi yang berbasis ekosistem atau ramah alam gitu, ramah terhadap alam. Seperti contohnya tadi pengolahan sampah, menanam pohon dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang ramah. Kita bisa menurunkan dampak perubahan iklim, kita bisa mengurangi penyebab perubahan iklim, tapi di sisi lain kita juga bisa menyelamatkan ekosistem atau biodiversitas begitu. Jadi adaptasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk merespons dampak perubahan iklim, namun juga untuk memulihkan ekosistem yang rusak begitu. Ini contoh ekosistem based adaptation atau adaptasi perubahan iklim berbasis lingkungan pada berbagai level pendidikan. Ini kita skip aja, tapi ini penting terkait dengan apa sih yang bisa kita ajarkan ke anak di rumah nanti gitu. Misalnya kalau ada di sini kan Bapak Ibu mungkin punya anak di level SD, kemudian ada juga yang sedang sekolah di SMP SMA, dan ada juga yang sekolah di perguruan tinggi. Satu contoh kecil aja, mungkin boleh dikenalkan ke anaknya, dulu nak gitu, tahun 90-an di sini ada banjir bandang begitu, atau di sini pernah ada kekeringan, kita susah air. Itu dengan memperkenalkan itu mereka tahu bahwa mereka sedang dalam kondisi yang krisis begitu, dan mereka tahu mereka harus ngapain ke depannya. Jadi dari yang seperti itu, dari sejarah seperti itu mereka akan belajar banyak begitu. Dan contoh lainnya mereka bisa belajar juga, mereka bisa menerapkan sesuatu yang ramah lingkungan, yang adaptif maupun mitigatif iklim. Kalau ini Bapak Ibu, ini pertimbangkan jejak karbon kita, tadi yang saya sampaikan juga, ini sebagai langkah mitigasi sebenarnya. Tujuannya apa? Jejak karbon itu adalah karbon atau ya CO2 atau apapun itulah gas penyumbang efek rumah kaca yang berkontribusi dari mengakibatkan pemanasan global, dan pemanasan global itu adalah penyebab utama dari perubahan iklim begitu. Itu singkatnya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mempertimbangkan jejak karbon kita? Ini ada banyak sekali jalan atau langkah yang bisa dilakukan sebenarnya terkait dengan upaya untuk mengurangi jejak karbon kita. Yang pertama seperti perbanyak jalan kaki begitu. Jadi mengurangi aktivitas dengan kendaraan bermotor atau mobil atau apa. Kalau nggak penting keluar, nggak usah keluar begitu. Jadi ada banyak sekali di sini yang bisa kita lakukan, terutama di rumah Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa juga memilih mobil dengan emisi yang rendah, kemudian penggunaan energi terbarukan begitu. Kemudian bisa juga memberikan edukasi ke anak,
kita nyalakan lampu yang penting aja begitu. Kalau malam bisa matikan lampu, kemudian kalau kita tidak memakai colokan begitu ya, itu kita lepas begitu. Dan kita makan juga harus mempertimbangkan begini. Jadi mungkin tidak harus vegan begitu, tidak harus vegetarian, tapi mempertimbangkan konsumsi daging karena daging itu tinggi sekali emisi karbonnya. Jadi mungkin seminggu kita sekali makan daging aja ya, hari Rabu misalnya. Jadi mereka nunggu Rabu nih buat makan daging. Kemudian sisanya kita makan sayur dan buah, itu bagus banget. Atau kemudian kurangi atau mulai sekarang sudah stop nih penggunaan atau pembelian barang-barang impor begitu. Misalnya Bapak Ibu ada yang suka nih belanja online. Ini kan ibu-ibu hobi banget nih belanja online. Mungkin nggak harus di stop, tapi dikurangi intensitasnya, karena bagaimanapun belanja online itu kan plastiknya ada, pembungkusannya ada, distribusinya mungkin ada yang dari Cina atau dari manapun, itu kan juga berpengaruh. Jadi mulai sekarang gaya hidupnya itu kita perbaiki bareng-bareng. Yang pertama contohnya ini solusinya, kita berani menolak dan bersuara untuk ajakan berpergian yang tidak perlu. Bukan soal nggak punya uang, bukan soal gimana-gimana, tapi lebih ke kita bijak pada diri kita sendiri begitu, dan kita bijak pada keluarga kita. Misalnya yang tiap minggu keluar main atau keluar bepergian liburan bareng keluarga, mungkin kita kurangi sebulan sekali sekarang. Selain satu, hemat terhadap uang, yang kedua juga kita berkontribusi terhadap upaya menurunkan krisis iklim itu sendiri. Kemudian yang kedua, bangga dengan produk lokal. Jadi yang mulai yang di rumahnya mungkin banyak sekali produk-produk impor atau mungkin produk bermerek begitu, kita mulai kurangi, baik itu di makanan, pakaian, aksesoris, juga bisa meningkatkan ekonomi lokal juga begitu. Dan memang sekarang sudah banyak juga ya kampanye tentang produk lokal. Kemudian yang ketiga, konsumsi secukupnya. Jadi jangan banyak konsumsinya, jangan terlalu banyak makan begitu, jangan terlalu banyak menghabiskan uang untuk beli ini itu yang mungkin kita nggak butuh. Tapi yang kedua adalah kadang kita perlu berbagi sebanyak-banyaknya. Kadang di rumah itu ada nih pakaian yang masih bagus, tapi ternyata udah nggak kita pakai. Kenapa nggak kita berikan ke tetangga kita, berikan ke saudara kita, berikan ke mereka yang membutuhkan, bahkan itu jauh lebih efektif untuk mengurangi emisi karbon itu sendiri, mengurangi dampak krisis iklim. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya, membeli saat benar-benar butuh, bukan karena tuntutan sosial. Ini contoh yang kami lakukan, yang saya lakukan di yayasan saya. Jadi tentang mainan, kemudian apapun yang dilakukan di kegiatan yayasan generasi iklim, begitu Bapak Ibu, kita ada aktivitas adaptasi, mitigasi dan sebagainya yang itu benar-benar impactful untuk mereka, untuk anak-anak. Demikian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali. Kayak dari Uma dan Abah, bagi yang ingin bertanya, nanti silahkan menggunakan reaction terlebih dahulu dengan angkat tangan seperti yang saya contohkan jika ingin berbicara langsung, atau bisa melalui kolom komentar di chat Zoom meeting. Kayak dari Uma dan Abah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Iya, kalau belum ada dari saya dulu ya Kak, bagaimana? Oh ya, oke, siap. Kak, sekarang kan Kakak lagi tinggal di Belanda nih, kemarin itu lagi Enggak, nge-hype. udah pulang ke Bogor. Seneng banget saya. Nah, Masya Allah, Pik. Oh, ini sudah ada pertanyaan Kak, dari Bapak, sebentar, Ari Rahman Hakim. Apakah dengan lebih memakan makanan plant-based lebih menambah emisi karbon karena Tuhan melepaskan oksigen dan membutuhkan Itu malah sekali kenapa bisa emisi karbon dari tanaman itu lebih rendah? Singkatnya adalah contohnya gini, kalau dari daging contohnya Pak gitu kan, kerbau itu bagus juga begitu. Itu emisi karbonnya jauh lebih tinggi karena satu, mulai dari perawatannya, membesarkannya, kemudian misalnya distribusinya, karena kadang daging itu daging impor begitu, dan itu tinggi sekali emisi karbonnya. Jadi lebih baik malah memakan
sayur-sayuran, kemudian buah-bahan begitu. Terutama buah dan sayur dari produksi lokal begitu ya, Bapak Pak Arief begitu. Karena kalau ada datanya, saya sebenarnya pengen nunjukin data emisi karbon dan nanti mungkin bisa dilihat sendiri Pak, emisi karbon yang dihasilkan dari daging merah itu paling tinggi dari semua sumber makanan begitu. Dan buah-buahan, sayuran itu memang ada tapi kecil sekali, sedikit sekali. Begitu ya, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Ikram. Berikutnya pertanyaan dari Umur untuk Bapak Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Afwan izin bertanya, untuk mereduksi sampah organik di rumah sendiri, sebaiknya memakai biopori atau maggot ya? Dan bagaimana bila ingin menerapkan di rumah saat Ananda libur? Syukron. Ini dari Bu Novi dan Pak Hadi. Kira-kira siapa yang akan menjawab? Mudah-mudahan Pak Hadi bisa menjawab. Silakan untuk biopori. Bu Novi dulu silakan untuk biopori. Pak Hadi atau sampah organik? Pak Hadi, mangga Pak Hadi. Iya. Jadi ya itu ada, kalau dari untuk reduksi sampah sebenarnya lebih banyak keuntungan dengan budidaya maggot saya. Jadi di samping dari maggot itu bisa usia 18 hari bisa dijual dan juga bisa menghasilkan pupuk gitu dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 22 hari. Dan untuk skala rumahan mungkin medianya itu bisa menggunakan dulu dari bak ember yang hitam itu kalau dari segi mereduksi sampahnya pun lebih cepat gitu. Itu ya mungkin saya lebih condong ke untuk budidaya maggot. Mungkin terima kasih jawaban saya. Dari Bu Novi, apakah mau menambahkan Ibu mengenai bioporinya? Kira-kira mana sih yang lebih mudah untuk dilakukan di rumah? Tapi masih Novi, suaranya belum terdengar, Ibu. Sepertinya sudah di-unmute, tapi belum masuk suaranya. Ya, masih belum masuk juga, Ibu. Kalau ada rumah. Jadi kalau menurut saya, rumahnya itu pilihan yang cukup itu sebaiknya mungkin lebih mudah dan lebih efektif itu kita ada cukup satu ya, karena kan biopori itu ada 1 meter saja kedalamannya dan diameternya itu sekitar 10 cm gitu kan. Jadi kalau memang kita menghasilkan sampahnya banyak, artinya kita di rumah sering masak gitu ya, sering masak pasti hasil sampah dari bahan masaknya itu cukup banyak, tidak cukup biopori gitu, minimal sekali di dalam lahan di rumah kita itu minimal tuh lubang 3 lubang biopori, biopori itu harus selalu Kalau heran untuk dari yang terus bertanya, jadi Umar dan Aga hari ini kita mendatangkan ingin pemahaman kita mengenai tentang memilah sampah dan menjaga lingkungan ini lebih global lagi dengan kehadiran Kak Ikram ini. Karena bulan lalu November para pemimpin dunia berkumpul untuk mendesain mengenai nih itu sampai sebegitunya gitu. Berarti ini keadaan yang baru mengenai krisis iklim ini. Ya silakan bagi Uma dan Abah jika ada pertanyaan. Oke, baik. Pertanyaan dari Bunda Syifa. Pertama sudah dibuat
itu dengan gitu kan, berarti kalau kondisi itu juga agak rentan ya, lebih gampang dimasukin tikus gitu karena tanahnya kita masuk juga pada pengomposan juga tanah gelombang birunya agak rentan. Satu itu, kedua, kalau misalkan kita tuh cukup antara satu biopori dengan biopori lebih gitu. Udah jawab? Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Novi. Pertanyaan berikutnya untuk Kak Ikrom nih. Jadi pertanyaan mengenai sebelum halo Kak, apakah Kak Ikrom ada? Halo Kak Ikrom? Iya, halo, masuk lagi, maaf, silakan. Oke, jadi ada pertanyaan, sebelumnya kan kayak kuliah di luar negeri dan sekarang sudah kembali ke Indonesia. Apakah ada perbedaan dari setiap negara yang pernah Kak Ikram tentang bagaimana negara tersebut memanajemen dari krisis iklim tadi? Ya, jadi pastinya ada perbedaan ya, baik dari mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim itu sendiri, terutama terkait dengan bagaimana mereka memanajemen dampak, mengelola dampak dan sebagainya. Jadi kemampuan dari mereka, ada negara maju, ada negara berkembang, begitu, itu juga menentukan mereka mengelola semua itu. Berarti ini juga atau paham adanya adaptation fund, pendanaan dunia, kemudian ada berbagai macam pendanaan yang diberikan oleh dunia kepada seluruh negara berkembang di dunia ini begitu, dan itu menunjukkan kontribusi negara-negara maju dan negara mendapatkan bantuan dana itu untuk bisa melakukan apa yang namanya aktivitas, program, proyek terkait dengan adaptasi perubahan iklim maupun mitigasi yang itu berkontribusi menurunkan dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Jadi beda setiap negara itu. Jazakallah atas jawaban Uma dan Mbak. Pertanyaan lagi. Kalau belum ada, kita memenit sampai di sekolah, apakah bisa buat ini berakhir? Kita hanya bisa mencoba untuk mengurangi dampak. Jadi ini cukup serius gitu. Jadi mohon kerjasamanya dari Uma dan Aba untuk bisa membersamai Ananda untuk berusaha menjaga lingkungan dengan mengurangi carbon footprint dari rumah. Mungkin dari Bu Novi, Pak Hadi, dan Kak Ikram ada kata penutup dulu. Dari Bu Novi dulu, silahkan Bu Novi. Baik, terima kasih Bu Jana, Bapak Ibu sekalian, Umi dan Abi. Intinya tetap jaga semangat anak-anak yang di sekolah itu mereka sudah berupaya menjaga lingkungan. Mudah-mudahan di rumah bisa menerapkannya, bahkan bisa mengajarkannya ya bagi adik-adiknya di rumah, bagi kakaknya, bagi ayah bundanya untuk ngabinya di rumah. Kita aja Bu Jana. Barakallahu fiik. Dari Pak Hadi. Ya, terima kasih. Ya, semoga Bapak Ibu ada di semua bisa menerapkan memilah sampah di rumah sehingga sampah bisa dimanfaatkan, sampah organik maupun organik, sehingga bisa serta kita untuk memilah sampah dan memanfaatkannya sehingga mengurangi juga timbulan sampah ya. Semoga acara ini bermanfaat dan bisa menerapkannya semua di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Aksi iklim yang kita lakukan di rumah sekecil apapun continue dan tentunya berkelanjutan, karena bagaimanapun
apa yang kita lakukan akan jadi inspirasi dan akan jadi contoh yang baik buat orang di luar sana, dan itu tentu akan berdampak jauh lebih besar. Kita punya akses di media sosial saat ini, kita punya akses di teknologi, dan sayang sekali kalau itu tidak kita gunakan dengan baik untuk bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan, baik itu dari aksi iklim maupun aksi-aksi ramah lingkungan lainnya. Jazakumullah khairan kepada pembicara kita lagi dan meluangkan waktunya hari ini. Berikut Uma dan Aba, karena waktu kita sudah terbatas dan sudah menuju maghrib, mari kita tutup saja kegiatan hari ini dengan doa kafaratul. Subhanallah. Iya, kami mohon maaf dari panitia jika kegiatan ini banyak kekurangannya, dan jazakumullahu khairan atas kehadiran Uma dan Aba juga para pembicara. Oke. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ya, mangga Bapak.